Mau denger gak? Mau denger gak? Orang mencuri 10 juta atau mencuri 6 juta potong tangan. Saudara, betul? Nah itu kalau mencuri 6 juta, 7 juta, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Makanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyolongnya 271 triliun, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Otaknya di mana? Potong kepalanya. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Lu kalau setuju jangan diam aja, teriak, protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi sebelum kita nonton video Rizik Syihab, berhati-hati. Karena ini salah-salah terpengaruh. Karena isi ceramahnya itu pakai agama. Padahal bertentangan. Hati-hati. Karena ini pendukung khilafah. Kita simak dulu videonya. Jadi Allah udah kasih tahu, nggak ada hukum sebagus hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seindah hukum Allah, nggak ada. Nggak ada hukum seadil hukum Allah, nggak ada. Nah jadi sekarang kita lihat di kehidupan kita saat ini sudah. Kenapa kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, korupsi merajalela, saudara, kezaliman, pembunuhan di mana-mana merajalela karena meninggalkan hukum Allah. Dan kalau sudah meninggalkan hukum Allah, saudara, rusak kehidupan kita. Kita lihat sekarang dalam rumah tangga, saudara. Gara-gara banyak suami istri yang tidak lagi menegakkan sholat, tidak lagi menjalankan syariat dalam rumah tangganya. Tiap hari ribut, saudara. Bahkan saat ini udah nggak asing, saudara. Di media kita baca berita-berita yang mengerikan. Suami gorok istri, istri bunuh suami. Saudara, enggak sampai di situ. Suami lempar siram istri dengan air keras, istri sirami suami dengan air panas. Apa? Ini kok jadi kehidupan kayak binatang, saudara? Di mana perikeadilan, di mana perikemanusiaan? Kemana itu semua kok bisa hilang dari tengah-tengah kita? Karena kita banyak meninggalkan hukum Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Anak yang gorok bapaknya ada, anak yang bunuh ibunya hanya gara-gara nggak dikasih duit buat beli rokok. Biadab. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kita hanya jangan bisa menyalahkan si A atau si B, anak atau bapaknya, saudara. Ini semua merupakan akumulasi karena kita tidak menegakkan hukum. Kalau hukum Allah ditegakkan nggak begitu, saudara. Nggak berani anak kurang ajar sama orang tua. Nggak berani, saudara. Suami-suami melakukan kekerasan menyiksa istrinya, nggak berani. Hei para suami, kalau kau sudah tidak suka kepada istrimu, benci istrimu, kalau kau sudah tidak mau hidup dengan istrimu, kembalikan mereka ke orang tuanya dengan cara baik, sebagaimana kau ambil nikahi mereka dengan cara baik. Tasrihin bi ihsan au imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Ambil nikahi dari orang tuanya, ambil dengan cara yang baik. Ceraikan, lepas dengan cara yang baik. Makanya saya kaget melihat data statistik di Indonesia. Dalam satu hari ribuan saudara perceraian terjadi di kantor-kantor urusan agama, di pengadilan-pengadilan agama. Se-Indonesia per hari, saudara, ribuan yang bercerai. Astagfirullahaladzim. Ini semua karena kita jauh dari hukum, termasuk korupsi yang merajalela. Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, kalau kita pakai hukum Allah, pencuri saja yang memenuhi nisab dan syaratnya harus dipotong tangan. Itu nisabnya nggak seberapa, cuma berapa dirham? 4 dirham, 4 dinar, bukan dirham, saudara. Katakan kalau dia itu 4 dinar atau beberapa dinar, saudara. 1 dinar berapa gram emas sih? Hitung aja, saudara. Hanya mencuri beberapa puluh juta mesti dipotong tangan. Terus yang korupsi triliunan. Terjadi di kita punya negeri, saudara. Tambang ini korupsinya 300 triliun. Tambang ini korupsinya 270 triliun. Tambang ini, saudara, korupsinya 500 triliun. Apa ini? Kalau kita pakai hukum Allah, saudara, pencuri yang hanya puluhan juta saja mesti dipotong tangan, apalagi yang triliunan, potong kepala mereka, saudara. Setuju? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ini enggak. Rubuh dinar, dinar kam gram? 4,25 gram. Ya, 4 graman. 1 gram sekarang 1,5 juta. Nah, kalau 4 gram sudah 6 juta. Nah, kalau 4,25, 6 juta lebih. Ya, saudara, hanya mencuri 6 juta lebih, saudara, udah potong tangan. Asal memenuhi syarat yang lain, karena ada definisi mencuri, saudara.
Lalu yang triliunan, yang miliaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemarin yang korupsi 271 triliun cuma dihukum penjara 6,5 tahun. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, kalau 271 triliun cuma 6 tahun, ini jamaah juga mau rame-rame di penjara. 6 tahun 271 triliun. Betul? Betul? 271 triliun mestinya dihukum mati. Betul? Setuju? Setuju? Takbir. Kita hitung-hitungan dulu nih malam nih. Hitung-hitungan, yang punya kalkulator, yang punya HP, lu hitung aja dari malam. Korupsi 271 triliun. Itu kalau dipakai buat makan sehari-hari, satu harinya 1 miliar deh dia makan. Saya mau tanya nih, orang Duren Sawit ada yang makannya 1 miliar sehari? Ada? Ada? Kalau nggak mati kelolotan loh. Katakan ada orang makan 1 miliar per hari, saudara. Setahun berapa hari? 365 nih kalau kita hitung miladiah nih. 365 hari, saudara. Berarti 1 tahun makannya 365 miliar. Udah 1 triliun belum? Belum. Kalau udah 3 tahun baru 1 triliun, begitu kan? Lebih dikit, saudara. Betul? Nah sekarang kalau 3 tahun makan 1 triliun. Kalau 271 triliun, itu 1 triliunnya buat 3 tahun. Kalau 271 triliun kali 3 berapa? Coba hitung, saudara, hitung. Itu kalau dikali 3 itu bisa 813 tahun. Tapi kalau kita hitung lebih teliti cuma 742 tahun. Makan 1 hari miliar, 742 tahun baru selesai, saudara. Itu uang baru habis. Kalau makannya 1 triliun sehari, 1 miliar. Kalau makannya cuma 100.000 sehari, berapa tahun gua habis ya, saudara? Lu kira-kira bisa ngitung enggak lu? Ada HP? Ada kalkulator? Hitung, saudara. Andai kata kita hitung aja lah, umur manusia ini umat Nabi Muhammad rata-rata 63 tahun, betul? Betul? Nah sekarang itu 271 triliun, kalau dimakan sehari, saudara, 1 miliar, habis dalam waktu 742 tahun. 742 tahun itu berapa keturunan? Nah bagi aja, saudara. Kalau 1 keturunan 50 tahun, atau kita ambil yang 63 tahun. Kalau 63 tahun, saudara, 11 keturunan. 11 keturunan. Sampai udah punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu, punya cicit, ya terus tuh. Ini saya bicara begini cuma mau menggambarkan, berarti 271 triliun itu dikit atau besar? Jawab yang kompak, dikit atau banyak? Kecil atau besar? Berarti itu, saudara, koruptornya biadab tidak? Kurang ajar tidak? Apa setuju kalau hanya di penjara 6 tahun? Setuju tidak? Jadi harus diapakan? Hukum mati. Kalau pencuri potong tangan, koruptor sampai triliunan, potong kepalanya, saudara. Takbir. Abang nanya, Habib, apa dalilnya potong kepala? Lu mau dalilnya gak? Dalil logika aja dah ya. Kalau dalilnya pakai ayat, hadis, kemudian pakai ijma qiyas, kepanjangan. Ini ceramahnya sampai jam 4 pagi. Mau denger gak? Mau denger gak? Orang mencuri 10 juta atau mencuri 6 juta, potong tangan. Saudara, betul? Nah itu kalau mencuri 6 juta, 7 juta, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Makanya dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyolongnya 271 triliun, nyolongnya pakai apa? Nyolongnya pakai apa? Otaknya di mana? Potong kepalanya. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Lu kalau setuju jangan diam aja, teriak, protes. Jangan diam, saudara, kurang ajar ini. Makanya malam hari ini saya mau ajak, anak muda. Enggak ada sautannya. Anak muda. Ya gue males panggil lu dah. Bu. Tuh, kencangan ibu-ibu. Bu. Ah, gua ulapin ibu-ibu aja dah. Bu. Lu sih pelan jawabnya. Ayo saya mau tanya anak-anak muda. Anak muda. Anak muda. Nah, baru lu nggak mau kalah sama ibu-ibu lu. Kalau ada maling ayam, lu jangan gebukin. Kadang-kadang maling ayam digebukin sampai mati. Maling jemuran digebukin sampai mati. Betul? Maling sendal di musola, udah gitu sendalnya butut, digebukin juga sampai mati. Tega banget, jangan. Kalau ada maling-maling recehan begini, tangkap, serahin ke polisi. Biar diproses, saudara. Setuju? Setuju? Kecuali rampok, begal, bunuh orang, saudara.
memperkosa yang punya rumah. Nah kalau begitu gue serahin dah ke masyarakat. Tapi kalau sekedar nyolong sendal jepit, jemuran, saudara, udah gitu yang dicolong taldem udah bolong. Pak kalau gebukin, tega lu ah. Jangan. Begitu tangkep aja, serahin kemana? Ke polisi, saudara. Serahin aja ke polisi, saudara. Tapi kalau ada koruptor, miliaran, apalagi triliunan, yang begitu boleh kita uber. Kejar, gelar pengadilan rakyat, gantung di Monas rame-rame, saudara. Setuju tidak? Takbir. Siap lawan koruptor, siap ganyang koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Ini ada lagi nih, saudara. Temuan baru. KPK ngumumin ada 2 anggota DPR jadi tersangka karena saudara menyalahgunakan CSR dari Bank Indonesia. CSR itu apa sih? CSR itu saudara corporate social saudara responsibility. Artinya pertanggungjawaban suatu perusahaan. Kalau ada pabrik gula saudara, nah nanti itu diminta mengeluarkan dana sosial untuk membantu para petani tebu yang selama ini membantu mereka beri masukan supaya pabrik gulanya jalan. Kalau ada pabrik kecap, keluarkan dana sosialnya saudara setiap tahun. Untuk siapa? Untuk para petani kedelai. Karena tanpa mereka kedelai nggak ada. Kalau nggak ada kedelai, kecap nggak ada. Kasih, itu namanya TSR atau bahasa Inggrisnya CSR, saudara. Itu hak rakyat, saudara. Oh, kalau ada developer membangun perumahan di satu perkampungan, saudara. Truk mereka bolak-balik, jualanan hancur, rusak, saudara. Masyarakat dirugikan. Keluarkan dananya, bikin jalanan, aspal, hot mix, supaya masyarakat ikut merasakan keuntungan perusahaan. Bagus tidak? Itu namanya CSR, saudara. Itu namanya CSR. Itu aturannya ada undang-undangnya, saudara. Sekarang CSR Bank Indonesia, saudara, yang jumlahnya miliaran diberikan kepada anggota DPR. KPK ngumumin 2 anggota DPR terlibat, saudara. Umat teriak, tangkap. Akhirnya 2 orang anggota tadi ngaku. Dia bilang ke KPK, bukan saya aja yang ngambil, semua anggota Komisi 11 dapat juga. Begitu KPK tahu semua anggota Komisi 11 dapat juga, ditutup kasus, nggak jadi ada tersangka. Kurang ajar tidak? Apa DPR berhak dapat CSR, saudara? Enggak, CSR itu buat masyarakat. Jadi kalau di Duren Sawit ada pabrik, saudara, yang rusak jalanan, tokoh masyarakat boleh datang, minta dong CSR-nya, betulin jalanan. Minta dong CSR-nya. Itu dari kau punya tempat banyak sampah, rapihin dong tempat sampah, rapihin dong saluran air. Itu CSR untuk masyarakat, bukan buat anggota dewan. Gila negeri, saudara. Gila. Nggak sampai di situ, saudara. Dana PSN, saudara. Dana program-program proyek-proyek strategis nasional. Berdasarkan laporan, saudara, PPATK, saudara. Ini laporan resmi. Dinyatakan 36%, saudara, dikorupsi. Ini ada apa? Ini negeri mau dibawa kemana? Ini akibat kita tidak menerapkan hukum. Maka itu saya mau tanya semua di sini, saudara, mau pakai hukum Allah? Betul? Takbir. Saya tambahkan satu lagi, saudara. Salah satu ciri negara sakit. Kita mau tahu nih, negara kita sehat apa sakit? Kalau kita mau tahu salah satu cirinya, kata Ibn Khaldun, saudara, kalau itu negara bergantung kepada pajak. Kalau negara tersebut bergantung kepada pajak dari rakyat, negara itu sakit, saudara. Ini di Indonesia nih. Supaya Anda tahu, ini laporan resmi dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 yang baru lalu, saudara. Apa dikatakan? Bahwa APBN, anggaran pendapatan, saudara, negara Indonesia ini 82,4% diperoleh dari pajak. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi dari pajak, saudara? Saya baca laporannya, saudara. Ternyata dari sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini kaya banget. Kita punya minyak sawit, kita punya minyak bumi. Saudara, ada timah, nikel, emas, batu bara, bauksit, aspal, segala macam. Sampai uranium kita punya, saudara. Kaya raya. Bahkan sampai, saudara, mantan pimpinan KPK, itu namanya Abraham Samad, pernah menyatakan dalam satu wawancara, itu kalau salah satu tambang itu nggak dikorupsi, saudara, itu hasilnya cukup dibagi-bagi buat rakyat Indonesia, satu orang 20 juta per bulan, gratis. Itu baru satu tambang. Di kita nih ada puluhan tambang.
Ternyata laporannya saya baca, saudara, dari sumber daya alam Indonesia cuma 7% pendapatan buat negara. Dan jumlahnya cuma 207 triliun. Sementara yang dikorupsi tadi baru urusan satu tambang aja 271 triliun. Belum yang lainnya, saudara. Ini kenapa ribuan triliun, saudara, dikorupsi, yang dikasih buat negara cuma 207 triliun. Gila, ini negeri edan, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Pabrik banyak yang tutup, pribumi gulung tikar, rakyat sengsara, banyak pengangguran, cari kerja susah, akhirnya nyolong kiri kanan, saudara. Susah tidak rakyat? Susah tidak rakyat? Ini semua gara-gara korupsi. Nama kita, saya mau tanya nih, sebelum saya akhiri, kita mau damai tidak sama korupsi? Setuju kalau sama koruptor damai? Pala lu bomenyan damai. Kok koruptor diajak damai? Nggak ada damai. Tegakkan hukum. Hukum yang berat, penjara mereka seumur hidup, kalau perlu hukum mati kalau jumlahnya sudah kelewat batas, betul? Makanya saya berkali-kali di mimbar sering ngomong, Pak, Bu, korupsi di zaman Pak Harto ada, bukan nggak ada, banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Korupsinya di mana? Kolong meja. Begitu masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja, lebih berani terang-terangan, paham? Begitu di zaman Jokowi, meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menilai bukan saya saja. Hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan. Saudara, berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized Crime and Corruption Reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana cerita ya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia, ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia. Nomor 2, nggak sampai situ saja, saudara. Bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul? Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak? Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Amin. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat Bapak Presiden Prabowo. Allah berikan petunjuk, Allah berikan kekuatan, Allah berikan keberanian untuk tangkap semua koruptor, jebloskan mereka semua ke penjara. Setuju? Kalau Presiden Prabowo melakukan itu, dukung tidak? Setuju tidak? Rela tidak? Takbir. Masya Allah, saya nggak mau panjang-panjang lagi nih. Panjang-panjang mengkelap, jantung deg-degan. Urusan ntar gue sakit lagi. Nah, tapi setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan barusan paham nggak? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, penerapan hukum Allah itu penting tidak? Jawab yang keempat, penting tidak? Perlu tidak? Wajib tidak? Siap menerapkan hukum Allah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, korupsi itu jahat tidak? Bahaya tidak? Setuju kita basmi korupsi? Betul? Nah, itu poin yang kita mau pakai, saudara. Ini korupsi udah merajalela, udah menggila dan sangat berbahaya. Jadi ingat, Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia ini mayoritas orang Islam. Itu yang mesti diingat.
Kalau masalah hukum syariat, iaitu memotong tangan bagi pencuri atau orang korupsi, ya jelas hukum syariat. Kalau negaranya negara Islam, faham kan? Kalau negaranya bukan negara Islam, nggak bisa diterapkan hukum ini. Nggak bisa diterapkan hukum ini. Ini hukum Islam, negara ya Islam. Berarti hujung-hujung kata-kata imam dusta ini mengarah kepada khilafah. Ujung-ujungnya khilafah nanti. Jadi dia mencari pendukung dengan ember-ember agama. Kenapa ini kacau, ini itulah. Karena di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam. Ya kan, yang seperti kita dengarkan bersama. Nanti ujung-ujungnya itu khilafah. Dan akan berontak kepada pemerintah yang sah. Coba buka dalam bab burah. Dalam bab burah. Pemberontak itu, khilafah itu kalau di Indonesia, apalagi yang dipimpin oleh Rizik Syihab ini pemberontak namanya. Pemberontak. Maka hati-hati dengan ceramah ini, kayaknya kan Islam banget. Kalau kita perhatikan, kita dengar apa yang Rizik Syihab sampaikan, kayaknya Islam banget. Ini kenapa ada anak membunuh ayah membunuh anak? Karena di Indonesia tidak diterapkan hukum Islam. Terus aku tanya, kalau diterapkan hukum Islam, apakah nggak ada pembunuhan? Apakah nggak ada mabuk minuman? Apakah nggak ada mencuri? Syariat Islam itu, ingat, syariat Islam itu diterapkan bukan untuk membunuh. Makanya belajar agama. Pembunuhan yang diterapkan dalam Islam ini, itu walaupun hukum Islam kalau membunuh orang maka kena kisah, tetap ada pembunuhan. Tetap ada pembunuhan dari masa awal, dari masa dulu. Pokoknya belajar masalah bab burah, Kalau perlu usul fiqh satu lagi. Usul fiqh. Bab qiyas dengan bab masalah ilat. Jadi berhati-hati. Ini hujung-hujungnya khilafah. Khilafah itu dianggap pemberontak tu. Karena akan menggulingkan pemerintah yang sah, yaitu namanya pemberontak. Pemberontak itu dosa, haram hukumnya. Berontak kepada pemerintah yang sah, ya dosa, haram. Maka berhati-hati Rizik Syihab ni. Berhati-hati. Jangan dengar ni imam dusta ni, bukan cucu Nabi dia tu. Dulu suruh tes DNA bagi orang yang mengaku-ngaku Habib. Sekarang dia takut. Cukup di sini dulu. Pokoknya intinya ceramah Rizik Syihab tadi yang kita dengar bersama, berhati-hati. Walaupun dibalut dengan agama, itu berhati-hati. Sebelum ada Rizik, pertama kali Indonesia merdeka, itu ada Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama dulu. Lebih pantas mereka sudah ngomong seperti itu daripada Rizik. Rizik kapan lahirnya? Maka berhati-hati yang dibalut dengan Islam atau hukum-hukum Islam. Sangat berbahaya ni orang. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.